Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emroyan Gribi Agustian, NPM 23230328. Video kali ini saya akan mewawancarai seorang guru penjas terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu guru penjas di SDN Negeri 02 Pamijen, ya, dengan bersama Bapak Koirin selaku guru penjas. Nah, sebelumnya apakah Bapak sudah siap untuk pertanyaannya? Ya, Nah, untuk pertanyaannya yang pertama itu tentang pendidikan dan pengembangan profesional. Yang pertama ada, apa latar belakang pendidikan Anda? saya latar belakangnya adalah guru PJOK di SDN Pamijen 02. Ini sejak lama kami berkecimpung dalam dunia pendidikan dan kebetulan apa yang saya ajarkan itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu sebagai guru olahraga di SDN Pamijen 02. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Ya, saya memiliki sertifikat pendidik, yaitu sertifikat guru pendidikan olahraga. Nah, ini sesuai dengan linear juga, ya. Dan untuk spesifikasinya, saya itu mempunyai spek khusus, terutama dalam bidang masalah olahraga permainan futsal. Oke, baik. Nah, selanjutnya, apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Ya, insya Allah setiap ada kesempatan, setiap ada momen, setiap ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, itu baik pun di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, itu insya Allah kami senantiasa ikut. Ini sangat penting, sangat perlu bagi saya. Ini semuanya dalam rangka untuk meningkatkan pengembangan profesi sekaligus juga keterampilan dalam dunia olahraga. Selanjutnya pertanyaan tentang pendekatan pengajaran. Nah, yang pertama ada, bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Gaya pengajaran saya ini sesuai dengan kondisi, sekaligus juga sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Ini menekankan kepada bagaimana kita itu bisa memberikan pembelajaran yang bisa menyenangkan. Ini terutama adalah bisa menyenangkan peserta didik, sehingga dengan pembelajaran yang sifatnya itu bisa menyenangkan, diferensiasi, fleksibilitas, ya, sehingga anak akan lebih termotivasi lagi dalam mengikuti pembelajaran olahraga. Oke, baik. Yang kedua itu ada, apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memenuhi materi pengajaran? Untuk memahami apakah siswa itu mempunyai satu minat atau tidak, otomatis kami selaku guru olahraga itu strategi yang pertama kami lakukan adalah memetakan minat dulu, minat daripada peserta didik. Nah, karena apa? Dengan kita mengetahui minat para peserta didik, maka kita bisa memberikan satu metode pembelajaran yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan ataupun minat daripada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, setelah minat itu diketahui, maka langkah selanjutnya adalah segera memberikan satu metode pembelajaran, ya, yang fleksibilitas. Artinya kita tidak harus mengandalkan satu metode, satu strategi yang sifatnya itu baku. Ya, apalagi kurikulum ini adalah kurikulum merdeka. Ya, kita memberikan semacam pembebasan, ya,
kepada para siswa untuk bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi minat dan bakat mereka. Tapi yang tentunya dengan rambu-rambu tertentu sehingga pembelajaran itu tidak begitu liar tapi tetap terkonsep menjadi satu tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, sebenarnya ada bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar dengan berbeda. Nah, tentunya kita harus memahami bahwa yang namanya peserta didik itu mempunyai karakteristik masing-masing, mempunyai satu gaya uniknya masing-masing, sehingga di sini seorang guru, seorang pendidik harus jeli ya, karena umpamanya kita salah strategi, salah melihat karakter siswa itu bisa akan menjadi satu hambatan dalam tercapainya cita-cita proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, pemahaman guru terhadap karakteristik siswa itu sangat penting, sehingga dengan mengetahui karakteristik siswa, maka seorang guru diharapkan akan bisa menerapkan metode pembelajaran yang pas, metode pembelajaran yang fleksibel, metode pembelajaran yang bisa menarik daya minat daripada peserta didik, sehingga mereka bisa lebih terkonsentrasi, bisa lebih menyenangkan, sehingga pembelajaran akan lebih hidup, sehingga dengan seperti itu tujuan pembelajaran akan bisa diraih, sehingga siswa betul-betul mendapatkan satu pengalaman pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi mereka. Nah, sebenarnya ada pertanyaan tentang pengelolaan kelas nih Pak. Ya. Pertama itu ada bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran. Ya, tentunya suatu lingkungan tempat pembelajaran itu sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembelajaran. Maka sebelum kita memulai proses pembelajaran, ya, maka kita pastikan dulu pertama adalah kenyamanan. Ya, jadi lingkungan tempat kita belajar itu pastikan harus nyaman, sehingga anak itu bisa lebih terkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian setelah nyaman, keamanan. Ini keamanan penting sekali. Makanya ketika kita mau melakukan proses pembelajaran, apalagi pelajaran olahraga, jadi tempat itu betul-betul harus steril, harus aman. Sebelum misalnya dalam permainan, kita mau melakukan permainan sepak bola misalnya, kita pastikan lapangan, ya, kita lihat sudah aman atau belum. Mungkin barangkali di tengah-tengah lapangan itu ada benda-benda kecil, ya, ada paku, ada duri, ada kayu dan sebagainya. Itu walaupun hal yang kecil, tapi itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan, sehingga apa? Nah, nanti dalam proses pembelajarannya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga keselamatan siswa itu harus sangat utama. Kemudian yang ketiga, ya, alat. Nah, ini dalam dunia olahraga itu kadang-kadang alat itu sangat penting, ya, karena itu adalah faktor pendukung. Kita biasanya mempunyai satu pengalaman bahwa ketika pelajaran olahraga disampaikan hanya sekedar teori tanpa melalui praktek, itu maka siswa biasanya kurang berminat, ya, sehingga kurang tidak semangat. Makanya pastikan ketika kita mau melakukan pembelajaran olahraga, alat-alat yang dibutuhkan itu harus betul-betul sudah disiapkan, ya. Nah, sehingga apa? Dengan alat yang sudah ada ini, maka itu akan mendorong siswa akan lebih semangat lagi. Dan ini sebagai catatan, ini kadang-kadang ada beberapa guru, ya, yang mungkin ketika mau melakukan pembelajaran materi tentang apa, ya, tapi
tapi ternyata alatnya tidak ada, akhirnya apa, hanya sekedar teori-teori. Ini kami rasa kurang pas ya, karena kita sebagai guru olahraga itu harus selalu mempunyai ide-ide yang kreatif ya, ide-ide yang bisa memecahkan persoalan yang ada. Artinya apa? Artinya apabila ada alat-alat yang kita tidak punya ya, kita tidak punya, itu jangan menjadi alasan, jangan menjadi hambatan untuk suksesnya pembelajaran PJOK. Kita harus punya inisiatif. Misalnya kita tidak punya alat yang berupa misalnya torplo misalnya, kita harus ide kreatifnya ya, kita bisa memakai kumpulan kertas-kertas yang dikumpulkan, dibulakan, kemudian kalau ada tali yang kita beri tali, itu bisa menjadi media pembelajaran ya, sehingga hal-hal yang seperti itu akan lebih menarik kepada siswa. Itu salah satunya itu seperti itu. Nah, yang ketiga itu bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Disiplin dalam kelas. Nah, ini juga ada terkaitannya dengan termasuk kondisi lingkungan ya. Sekali lagi dalam proses pembelajaran kepada peserta didik itu memang kita harus bisa ya, guru harus bisa mengkondisikan kelas ya, supaya dalam proses pembelajaran itu tidak terjadi keributan dan sebagainya. Ini yang sering saya lakukan itu adalah sebelum melakukan proses pembelajaran ini biasanya saya lakukan setiap mungkin awal tahun pelajaran ataupun awal semester. Itu yang pertama, kita selaku guru olahraga itu harus bisa menyatukan visi dan misi antar guru dan siswa, yaitu dengan yaitu dengan cara membuat tata aturan ya, kesepakatan bersama. Nah, bahasa sederhananya itu kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Kira-kira aturan-aturan yang akan kita lakukan itu seperti apa saja? Contohnya misalnya kami membuat aturan bersama dengan siswa, ini menjadi kesepakatan kelas. Itu misalnya saat pelajaran olahraga setiap siswa wajib memakai seragam olahraga lengkap, itu contoh. Kemudian yang kedua ya, ketika memakai alat-alat, maka alat-alat harus dikembalikan ke tempat semula. Terus yang ketiga, saat pelajaran olahraga siswa tidak diperbolehkan makan dan minum kecuali pada waktu istirahat yang sudah ditentukan. Kemudian ya, tidak boleh melakukan keributan ataupun perkelahian dalam pelajaran olahraga dan sebagainya. Ini kesepakatan ini harus awal-awal itu disampaikan oleh guru kepada siswa, sehingga nanti di situ ada muncul interaksi yang artinya bisa memunculkan satu kesepakatan yang bisa dijalankan bersama-sama, sehingga di situ nanti akan muncul keteraturan, kemudian juga akan muncul kenyamanan dan juga muncul rasa ingin membentuk kedisiplinan bersama-sama. Ini hal-hal yang sering kita lakukan kepada peserta didik itu seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Perilaku siswa yang tidak sesuai. Nah, ini di sini juga seorang guru itu harus bijaksana ya, apalagi kami ini adalah guru yang masih mengajar anak-anak di tingkat sekolah dasar ya. Tentunya mereka mempunyai dunianya sendiri ya, yang mungkin bagi kita selaku orang dewasa itu bisa dikatakan perbuatan yang kurang baik, tapi mungkin karena anak itu masih belum begitu bisa berpikir, mungkin bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi karena ini adalah proses pembelajaran,
maka tentunya ada aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, terkait dengan adanya siswa-siswi yang kadang-kadang mempunyai perilaku yang istilahnya melanggar aturan, di sini kita juga tadi sisipkan dalam kesepakatan kelas itu, misalnya ketika ada anak-anak yang melanggar aturan ya, maka tentunya di sini kita memberikan satu sanksi. Tapi yang jelas seperti ini, karena sekarang ini yang paling penting adalah memberikan kesenangan, bisa memberikan kesan yang menyenangkan bagi siswa, maka hukuman-hukuman yang diberikan itu diharapkan itu jangan yang berbentuk istilahnya fisik ya, ada tamparan dan itu sudah tidak mendidik ya, tapi adalah kita beri tugas sanksi yang sifatnya mendidik. Contohnya ya, sanksi yang ringan adalah anak disuruh membuat semacam tulisan ya, saya tidak akan mengulangi lagi, misalnya 10 kalimat ataupun 15 kali dan seterusnya. Nah, kemudian ketika mereka itu masih melakukan pelanggaran, baru kita memberikan satu sanksi ya, tapi itu sanksinya juga karena ini olahraga ya, terkait supaya sanksi itu bisa dilaksanakan, tapi juga termasuk dalam rangka meningkatkan kesehatan mereka. Misalnya coba disuruh jalan ya, memutari lapangan ya 1 kali 2 kali ataupun lain sebagainya, tapi yang jelas sifatnya tidak boleh yang sifatnya adalah kekerasan ya. Itu yang pertama, kekerasan fisik tidak boleh ya, tapi sanksi yang sifatnya itu mendidik. Yang kedua ya, ini kita juga kadang-kadang lupa ya, bahwa yang namanya hukuman itu juga bisa melalui satu pujian. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tentang kolaborasi dan komunikasi. Yang pertama, bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Komunikasi ini kalau dalam satu satuan pendidikan ini komunikasi sangat penting ya, sehingga kita harus bisa menjaga komunikasi antar guru dengan kepala sekolah ataupun antar dengan warga sekolah, itu memang harus lancar ya. Ini harus kita jaga. Di situ ada yang perlu kita tekankan adalah ada komitmen kebersamaan ya, sehingga ketika ada satu permasalahan apapun bisa diselesaikan dengan baik, sehingga proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan lancar. Ya. Yang kedua, apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Pendekatan saya dengan orang tua siswa itu harus intens ya. Intens karena apa? Karena sementara ini ya kita harus bisa menjalin komunikasi dengan orang tua, karena kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan secara bersama, terutama adalah terkait dengan peningkatan ataupun hambatan yang dialami oleh peserta didik, sehingga guru dan orang tua bisa memecahkan bersama-sama, sehingga anak akan bisa terus meningkat proses pembelajarannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya, bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Konflik ya memang kadang-kadang secara sengaja ataupun tidak, kadang-kadang ya yang namanya manusia ya, sebagai makhluk sosial, manusia yang berhubungan dengan orang lain, kadang-kadang tanpa sadar itu kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang bisa menjadi konflik. Nah, ketika ada konflik seperti ini ya antar guru, itu jelas ya itu harus diselesaikan secara kekeluargaan ya, biasanya dirembuk ya, dicari permasalahannya itu apa, kemudian diproses, dicari jalan keluarnya, sehingga nanti permasalahan itu secepatnya bisa diselesaikan. Itu dengan orang tua wali murid juga sama seperti itu ya, ketika ada hambatan
kepada anak peserta didik itu biasanya akan dilakukan kerjasama dengan wali muridnya ya. Kita undang wali muridnya ke sekolah, kemudian kita berembuk bersama-sama tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah di situ nanti akan ketemu jalan keluarnya. Nah ini jadi komunikasi seperti ini yang senantiasa kita jaga, baik itu dengan teman sejawat ataupun dengan wali murid. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Yang pertama, bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Nah, ini untuk menilai kemajuan siswa, ya kita itu kan guru punya catatan ya, punya catatan atau punya beberapa hal yang terkait dengan situasi siswa ya, kemajuannya seperti apa, umpamanya ada hambatan itu kenapa, itu guru itu biasanya ini catatan ya, sehingga itu bisa menjadi satu bahan evaluasi ya, menjadi instrumen ya untuk senantiasa mengawasi perkembangan daripada peserta didik ya, sehingga setelah itu semuanya itu nanti ada semacam yang namanya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini sangat penting ya. Tindak lanjut sangat penting karena itu berguna untuk memantau pengetahuan, memantau keterampilan anak, memantau kondisi anak dan lain-lain sebagainya ya. Ada proses tindak lanjut daripada pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar? Tindakan kami ketika siswa itu mengalami kesulitan belajar, itu kita melakukan satu pendekatan kepada siswa tersebut. Biasanya sih kita melakukan satu materi tambahan ya. Ada waktu tambahan itu baik itu sesudah anak yang lain pulang sekolah ataupun mungkin bisa jadi memberikan 1 jam pelajaran tambahan. Itu yang sering kami lakukan adalah kami memanggil anak yang mengalami hambatan pembelajaran, kemudian kita memberikan satu materi khusus kepada anak mereka, anak yang mempunyai hambatan, sehingga diupayakan anak itu bisa memahami, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga mereka bisa belajar lagi bersama-sama dengan teman yang lainnya ya. Jadi kita menyiapkan waktu khusus kepada anak-anak yang memiliki hambatan tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Ini kalau dalam olahraga sudah jelas ya. Ini kita dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran itu, kalau dalam praktek itu kami sering menggunakan yang namanya metode model semacam SWOT. Nah, ya permainan olahraga di mana nanti yang akan menjadi wasit, yang akan menjadi penilai, yang akan mengamati itu adalah teman-teman sejawatnya ya. Jadi teman-teman itu yang mendapatkan giliran main itu nanti diberi tugas untuk menilai, mewasiti dan sebagainya, sehingga mereka bisa secara langsung ikut merasakan dalam momen pembelajaran seperti itu ya. Jadi modelnya model SWOT education model. SWOT education model atau SEM. Nah, ini kalau biasanya kita istilahkan SEM, SWOT education model seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan tentang keterlibatan komunitas. Yang pertama, apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Ya, ini untuk alhamdulillah di sekolah kami itu kegiatan terutama adalah ekstra olahraga. Itu ada
acara sepak bola ini alhamdulillah bisa berjalan lancar, dan ini dilaksanakan selama setiap hari Jumat. Biasanya setiap hari juga ada sholat Jumat. Sore itu ada kegiatan ekstrakurikuler olahraga ya, itu nanti pelaksananya secara bergiliran. Jumat ini sepak bola, nanti setelah beberapa kali pertemuan ganti bola voli ataupun sepak takraw dan seterusnya ya. Kemudian untuk komunitas itu memang ada ya, kita juga punya satu komunitas pembelajaran guru ya. Itu sebagai ajang untuk saling bertukar pikir dari masing-masing guru ya ataupun wali kelasnya, sehingga di situ nanti akan muncul momen-momen pembahasan tentang masalah kondisi siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin ada siswa yang merasa kesulitan, nanti dari guru yang lain bisa mengeluarkan gagasannya tentang bagaimana cara penanganannya dan sebagainya. Nanti di situ ada muncul komunitas yang akan memberikan sarana sebagai ide-ide jalan keluar dari masing-masing permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing. Oke. Nah, sini bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat. Kontribusi saya ya ini biasanya sudah menjadi hal yang umum ya. Biasanya guru olahraga itu akan menjadi tulang punggung kegiatan yang ada di sekolahnya ya. Oleh karena itu guru olahraga ini harus betul-betul mempunyai jiwa-jiwa kreativitas, muncul banyak mempunyai gagasan-gagasan, karena guru olahraga itu biasanya dikenal sebagai guru lapangan ya, sehingga tahu persis kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di satuan pendidikan. Itu biasanya dibebankan kepada guru olahraga sebagai penanggung jawab ya. Saya sendiri contohnya setiap ada event-event apapun, baik itu akhir semester ada kegiatan kelas meeting ya, pasti guru olahraga yang akan menjadi ketua penyelenggaranya. Kemudian kegiatan study tour ya, biasanya guru olahraga yang akan menjadi ketua pelaksanaannya. Termasuk juga dari tentang masalah konsep pengadaan alat dan lain sebagainya, itu biasanya gagasan-gagasan seperti itu berasal dari guru olahraga. Makanya keberadaan guru olahraga itu di satuan pendidikan itu sangat penting, sehingga diharapkan guru olahraga senantiasa mempunyai ide-ide, gagasan-gagasan yang bisa memberikan satu gambaran betapa pentingnya keberadaan guru olahraga dalam satuan pendidikan tersebut. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tentang inovasi dalam pengajaran. Yang pertama, bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Ini tadi pada awal sudah saya sebutkan bahwa saat ini adalah sudah memasuki dunia digital ya. Maka apapun upayanya itu guru olahraga harus menyesuaikan ya. Tapi kita juga jangan terlalu tergantung ya kepada keberadaan sarana prasarana olahraga. Artinya begini, ketika sarana yang dibutuhkan itu kok ternyata tidak ada, di sini kreativitas seorang guru olahraga akan segera dituntut ya, harus membuat satu model pembelajaran yang bisa mendukung proses pembelajaran tersebut. Kemudian saat ini karena ini di sekolah juga sudah ada ada laptop, ada proyektor, ini juga harus bisa dimanfaatkan oleh guru olahraga sebagai sarana untuk bisa memberikan metode yang lain ya. Kami juga sering memberikan model pembelajaran dengan melalui visual ya. Misalnya ketika pembelajaran olahraga kita memakai proyektor ya, materi sepak bola kita
buka video, gambar dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti siswa akan bisa mengamati, bisa mengevaluasi dan juga bisa menanyakan hal-hal yang terkait dengan video yang mereka tonton, sehingga mereka bisa lebih paham, sehingga penerimaan mereka terhadap pembelajaran olahraga akan semakin maksimal. Baik. Nah, selanjutnya, apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Proyek inovatif ya, Ya. proyek inovatif dalam kelas ya. Ini tadi juga kalau tidak salah saya sering menyalakan namanya metode pembelajaran nama SEM ya, SWOT Education Model ya. Ya. Ini juga termasuk inovasi ya, karena di situ ya misalnya kita mengadakan kelas meeting ya, nanti kita kumpulkan terutama anak-anak kelas tinggi ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kita bentuk panitia. Nah nanti di situ siswa-siswi akan menentukan kira-kira lomba-lomba apa saja yang akan diadakan. Kemudian yang kedua akan menentukan petugas-petugasnya, siapa yang akan menjadi wasit, siapa yang akan menjadi lesman, siapa yang akan menjadi pencatat skor, dan lain-lain sebagainya. Ini juga termasuk inovasi dari pembelajaran. Sehingga diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi seperti ini, siswa akan betul-betul mempunyai pengalaman yang beda, mempunyai pengalaman yang menyenangkan, sehingga apa? Nanti suatu saat ketika mereka betul-betul sudah hidup di masyarakat, nah pengalaman-pengalaman itu bisa berharga bagi mereka. Ya ini contoh daripada inovatif dalam pembelajaran olahraga seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan tentang kurikulum merdeka. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka, ya bagi kami kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang memang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, ini kalau tidak salah kurikulum ini menggantikan kurikulum K13, kurikulum 13. Ya, ini kalau tidak salah itu mulai berlaku pada tahun 2021, 2022 ini enggak ya. Ini jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang memberikan satu kebebasan, memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk bisa merumuskan suatu materi pembelajaran yang yang bersifat fleksibel. Nah, fleksibel, kemudian juga bersifat bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi, kemudian juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik bagi siswa. Jadi kurikulum merdeka ini betul-betul memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk merumuskan kira-kira mau merumuskan pembelajaran seperti apa, itu betul-betul diserahkan kepada satuan pendidikan. Tapi tentunya ini adalah bersifat dinamis ya, menyesuaikan diri dengan kondisi, menyesuaikan diri dengan kebudayaan, menyesuaikan dengan tradisi masyarakat sekitar satuan pendidikan ya. Inilah manfaat daripada kurikulum merdeka. Jadi tidak terikat dengan pusat, misalnya kurikulum dari pusat tidak ya, tapi betul-betul disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing, karena satuan di wilayah satu dengan wilayah yang lain itu adalah berbeda-beda kondisinya, kemampuannya, budayanya itu tidak sama, sehingga kurikulum merdeka sangat pas untuk diterapkan di satuan pendidikan. Baik. Nah, yang kedua, bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka dan siswa? Ya, untuk karakteristik kurikulum merdeka tadi sudah disampaikan bahwa kurikulum merdeka itu ya mempunyai sesuatu hal yang sifatnya khusus ya. Sini contohnya adalah tadi kurikulum merdeka itu bersifat fleksibilitas. Fleksibilitas itu artinya bisa menyesuaikan diri ya,
bisa menyesuaikan dengan lingkungan, bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa, bisa menyesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana, juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan, baik itu kemampuan guru maupun kemampuan peserta didik. Kemudian karakteristik yang kedua ya, kurikulum merdeka itu sifatnya adalah lebih menyenangkan ya, memberikan pengalaman-pengalaman menyenangkan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari kurikulum merdeka itu adalah apa namanya, antara sekolah, antara warga sekolah, antara peserta didik yang ada di sekolah itu bisa merumuskan bareng-bareng tujuan yang akan dicapainya seperti apa. Ya ini kurikulum merdeka itu karakteristiknya seperti itu ya, fleksibel, dinamis, ya tidak terikat, memberikan kebebasan yang menyenangkan kepada peserta didik dan lain-lain sebagainya ya. Jadi satuan pendidik yang akan menentukan seperti apa untuk kegiatan pembelajaran itu. Yes, sudah. Ya. Turun mungkin lorong itu turun. Nah, pertanyaan yang kedua itu tentang penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pengajaran. Yang pertama itu ada bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan siswa di kelas. Ya, jadi fleksibilitas ya, dalam kurikulum merdeka itu maksudnya ya, pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di sekolah itu tidak terikat kan ya. Ya, tadi pada awal juga kami sudah menjelaskan bahwa kita harus tahu betul apa yang menjadi minat, akan menjadi minat daripada para peserta didik ya. Ini harus dipahami. Kemudian kita juga harus mengetahui bakat daripada peserta didik ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa karakteristik anak itu berbeda-beda ya. Sehingga nanti kita bisa memberikan, setelah mengetahui minatnya, setelah kita mengetahui bakatnya, maka kita akan memetakan ya istilahnya tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sehingga kita bisa menerapkan metode yang pas dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Oke. Nah, yang kedua itu bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Mungkin kita dulu pernah mengenal ya yang namanya guru itu menjadi satu sumber pembelajaran ya. Tapi dalam kurikulum merdeka ini ya, kita harus tahu, harus paham bahwa sekarang yang namanya sumber pembelajaran itu tidak hanya dari guru, tapi harus juga bisa tahu, mungkin sumber pembelajaran itu bisa dari siswa, bisa dari lingkungan sekitar, dari alam sekitar. Itu menjadi sumber-sumber pembelajaran yang ini harus diketahui oleh seorang pendidik ya. Nah, untuk tadi paling penting minat peserta didik ya. Minat peserta didik harus kita tahu persis ya. Kemudian dalam metode pembelajarannya ini juga perlu kita tekankan bahwa komunikasi antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa ya, ini bisa menjadi komunikasi yang saling berkolaborasi ya, untuk bisa saling melengkapi, sehingga betul-betul sumber belajar itu bisa dari guru, bisa dari siswa, termasuk juga sumber dari alam sekitarnya, lingkungan sekitar. Lanjut apa wis? Coba cukup kan lu? Coba bisa cukup. Bilang kalimat. Tiga ke soalnya gitu nomor telu kita be. Baik, nah untuk pertanyaan yang ketiga itu tentang penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Yang pertama, bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi
dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Metode pembelajaran ya yang mengintegrasikan dengan teknologi ya. Ini karena sekarang kita memasuki dunia digital ya, maka kita harus menyesuaikan diri ya. Dalam pembelajaran olahraga itu juga sering kita memakai metode visual ya, baik itu pemanfaatan proyektor ya, memanfaatkan laptop dan lain-lain sebagainya, sehingga ini memberikan satu tantangan kepada peserta didik untuk bisa fokus ya, bisa menilai secara langsung, juga bisa mengambil satu pengalaman ya terkait dengan kemajuan teknologi seperti ini ya. Jadi itu mau tidak mau kita selaku guru olahraga harus bisa menyesuaikan diri dengan dunia digital yang ada ini, sehingga bisa mengintegrasikannya dengan proses pembelajaran. Nah, yang kedua, apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Ya, ini untuk platform ya jelas itu pemerintah juga sudah menyiapkan ya platform kurikulum merdeka. Itu ada platform guru berbagi ataupun guru merdeka dan sebagainya, banyak platform ya. Kemudian untuk kaitannya dengan siswa ya, itu tadi sudah disampaikan bahwa metode visual dengan menggunakan laptop, proyektor dan lain sebagainya itu bisa menjadi sarana untuk proses pembelajaran dengan mengintegrasikan dengan teknologi yang ada. Apalagi sekarang kemarin sekolah kita juga mendapatkan IFP ya, itu layar sentuh, itu malah justru lebih efektif, lebih efisien ya. Papan tulis sentuh yang dari proyektor itu, yang dari layar sentuh Smart TV ya, papan tulis itu di situ bisa menampilkan aneka macam materi pembelajaran ya, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan lebih merangsang lagi. Nah, yang keempat itu ada tentang penilaian formatif dan proses evaluasi. Yang pertama, bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Ya, ini tentunya ya dalam proses penilaian untuk kemajuan mereka, tentunya kita ya ada program yang nama asesmen penilaian ya. Nanti dari penilaian itu nanti setelah dinilai nanti akan disampaikan, diinformasikan kepada siswa tentang nilai-nilai yang mereka dapatkan, sehingga setelah melihat tersebut nanti siswa nanti bisa diketahui ya tingkat penguasaannya kepada materi-materi yang pernah mereka terima ya. Ini biasanya dalam bentuk format penilaian ya, di situ ada nilai dan sebagainya. Setelah itu nanti ada tindak lanjut ataupun ada semacam mungkin program pengayaan bagi yang nilainya sudah cukup tinggi, kemudian ada program semacam remedi bagi yang mengalami hambatan penilaiannya masih kurang ya. Tapi yang jelas di situ kita harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa, sehingga mereka betul-betul memahami, bisa mengetahui daripada materi-materi yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Ya jelas ini ya, kita menggunakan penilaian formatif juga ya, yaitu untuk baik itu di tengah semester maupun di akhir semester ya, itu senantiasa kita adakan. Karena apa? Bagi kami penilaian itu sangat-sangat penting ya, sangat penting untuk melihat sejauh manakah kemajuan-kemajuan yang diterima oleh peserta didik. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 5 itu ada tentang kolaborasi antara guru dan pengembangan kolektif. Yang pertama, bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru
dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Nah, ini seperti biasa di satuan pendidik kami ada komunitas ya, komunitas sebagai tempat, sebagai wahana untuk saling bertukar pikir ya, bertukar pikir tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi ataupun tentang kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai ya, sehingga di situ dalam pertemuan itu biasanya dibahas tentang teknik-teknik, metode-metode ataupun istilahnya adalah jalan keluar apa yang bisa kita ambil ketika menghadapi suatu permasalahan yang muncul, baik itu permasalahan tentang masalah siswa, permasalahan tentang problem-problem secara umum dan sebagainya. Itu biasanya kita diskusikan secara rutin dalam komunitas guru-guru ya. Yang kedua, apa pengalaman Anda dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Ya, ini pengalaman dalam pengembangan kolektif. Ini pas kebetulan kemarin di bulan Oktober, November, Desember itu kemarin kami alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan PKG, itu pusat kegiatan pengembangan kegiatan kompetensi guru PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK. Ini kami melakukan kegiatan selama kurang lebih itu 3 bulan, baik itu mulai online maupun offline ya. Nah, hasil dari PKG itu kemudian kami tularkan kepada teman-teman guru, teman-teman sejawat, sehingga pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan itu bisa kami tularkan, bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan guru, sehingga mereka bisa memiliki satu gambaran tentang bagaimana metode-metode, cara-cara ataupun langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam proses penyusunan metode pembelajaran, proses penyusunan RPP dan lain sebagainya. Itu manfaat daripada kegiatan yang pernah kita lakukan dan kita sudah sampaikan kepada guru. Pertanyaan selanjutnya itu tentang tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Ya, ini tantangannya ya, jelas tantangannya karena kita kadang-kadang terlanjur mempunyai satu mindset ya, satu mindset pola pikir yang kadang ganti menteri ya ganti kebijakan, ganti kurikulum ya, ini nanti kurikulum merdeka pun itu juga nanti akan hilang dengan sendirinya diganti dengan kurikulum baru. Nah, ini termasuk tantangan terbesar bagi kita ya. Makanya untuk jalan keluarnya adalah bagaimana kita menghilangkan mindset seperti ini ya. Maka yang harus kita sampaikan adalah, yang harus kita pahami adalah memang yang namanya kurikulum ya, cita-cita apa yang akan dicapai itu kadang-kadang memang disesuaikan dengan kondisi zaman ya, sehingga kita harus paham betul bahwa dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu senantiasa ada perubahan-perubahan ya, sehingga di sini kita punya prinsip bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang jelas itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya, sehingga perubahan-perubahan kurikulum yang ada itu kita maknai adalah satu peningkatan-peningkatan yang harus kita ikuti, yang harus kita pelajari dan harus kita pahami, harus kita laksanakan. Nah, dari pertanyaan tadi, bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Nah, kita harus menjelaskan, kita harus bisa memberikan satu kesadaran kepada mereka, artinya yang mereka masih memiliki paham yang keras itu kaitannya dengan masalah kurikulum, kita bisa memberikan pemahaman ya, sehingga dengan adanya pemahaman maka pola pikir mereka akan berubah, sehingga
sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Ya ini untuk meningkatkan partisipasi siswa ya, itu dalam kurikulum merdeka ada yang dikenal biasanya P5 ya. Nah, itu kita menekankan kepada siswa-siswi ya bahwa dalam ikut serta mendukung proses suksesnya kurikulum merdeka ini, yaitu anak juga ikut dilibatkan secara aktif ya. Itu alhamdulillah di sekolah kami itu banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi ajang bagi keaktifan siswa. Itu contohnya itu di sekolah kami sebelum mulai proses belajar mengajar ya, itu diadakan pembiasaan pembacaan ayat-ayat suci ataupun surat-surat pendek. Kemudian ada senam hari Jumat, kemudian ada doa-doa, pembacaan doa-doa bersama ya hari Sabtu, kemudian ada pembiasaan sholat sunnah duha berjamaah. Ini semuanya dalam proses mendukung siswa-siswa agar bisa terlibat langsung dalam kegiatan suksesnya kegiatan kurikulum merdeka seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Kegiatan P5 ini tadi sudah dijelaskan ya, untuk pengembangan P5 kepada para peserta didik tadi sudah dijelaskan. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi lahan bagi peserta didik untuk membentuk karakter P5. Itu ada pembiasaan, ada penghijauan di lingkungan sekolah, penanaman yaitu dalam rangka melatih itu ya. Kemudian ada juga setiap jam 10 pagi itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Kemudian ada pembiasaan sholat berjamaah, sholat duhur dan sebagainya. Itu semuanya adalah dalam strategi untuk memberikan partisipasi siswa agar lebih meningkat dalam proses karakter pemilihan P5 tersebut. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Keterlibatan orang tua dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Ya, ini dalam rangka melibatkan orang tua itu ada semacam kerjasama ya. Sekali lagi proses pendidikan anak itu tidak hanya menjadi satu kewajiban dari satuan pendidikan, tapi di situ juga dituntut pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Karena apa? Pada hakikatnya orang tualah yang paling banyak mempunyai waktu dengan si anak. Makanya kami sering memberikan sampaian informasi kepada para wali murid, orang tua, agar di rumah masing-masing itu orang tua bisa mengawasi, harus bisa memberikan bimbingan, harus bisa memberikan tuntunan kepada anak-anaknya, putra-putranya, sehingga ada semacam kontinuitas ataupun ada semacam hubungan timbal balik. Di sekolah anak mendapatkan bimbingan dari guru, pengawasan dari guru, nanti di rumah anak juga akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua, sehingga ada integritas ya, antara wali murid dengan guru dalam satuan pendidikan tersebut. Oke. Nah, ini terakhir, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Ya, ini untuk strategi khusus, ini kami biasa ya, ketika ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, yaitu kami biasanya mengundang wali murid, baik itu secara personal ataupun secara umum ya. Itu kadang-kadang orang tua tak panggil ke sekolah ya untuk membicarakan hal-hal terkait dengan kemajuan anak ataupun terkait dengan hambatan-hambatan yang dialami anak. Itu kalau yang sifatnya seperti itu biasanya kita panggil secara langsung. Tapi kemudian juga kita kadang perlu juga memanggil semua siswa ya, misalnya wali
kita memberikan satu gambaran-gambaran atau memberikan satu informasi secara umum terkait dengan kondisi para peserta didik di satuan pendidikan bersama orang tua. Oke, cukup sudah pertanyaan wawancara dari saya. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk wawancara kali ini. Ya. Ya. Iya, sukses ya, bisa lancar. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.